Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, saya Dewi Budianti menyapa Anda dalam Bincang hari ini. Di studio ramai sekali, ini ada teman-teman dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangannya? Ya, kenapa ada teman-teman dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul? Karena hari ini pemirsa kita akan membahas satu tema berjudul Merawat Kerukunan Umat di Bumi Handayani. Ini adalah salah satu aset atau kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain, yaitu keberagaman. Dan keberagaman antar umat beragama ini bisa menjadi aset untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia, tapi di dalamnya juga tentu membawa tantangan tersendiri, bagaimana kemudian kita bisa menjaga kerukunan antar umat. Nah, di sini sudah ada beberapa narasumber untuk saya ajak berbincang di Bincang hari ini. Episode kali ini saya mau perkenalkan terlebih dahulu Bapak Haji Mukotip SAGM PDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum, Pak kabar Pak Mukotip? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi dan para pemirsa yang berbahagia. Terima kasih bisa bersama-sama Mbak Dewi. Alhamdulillah. Tadi sudah sempat ngobrol sedikit, salah satu hobinya adalah berpantun. Jadi kalau boleh saya dengar nih, pantunnya apa nih Pak? Wah, bisa saja Mbak Dewi. Oke Mbak Dewi, mumpung ini temanya adalah merawat kerukunan umat di Bumi Handayani, tentu pantunnya berhubungan dengan Handayani. Boleh ya saya berpantun ya? Boleh. Pertama, burung gelatik hinggap di dahan. Cakep. Pohon merangsang daunnya gugur, tanamkan cinta dalam hati dan badan agar kerukunan umat tetap subur. Cakep. Oke, tepuk tangan. Satu lagi ya Mbak, boleh ya? Boleh, boleh Iya. Pak. 5 juga boleh Pak. Waduh, ikan tenggiri di laut lepas, Cakep. banyak karang di sana sini. Banyak orang tiada kasih sayang tidak akan terbatas, Bumi Handayani jadi lestari. Waduh, luar biasa. Memang sehari-harinya berpantun ya Pak? Pantunnya dada ini Mbak, tapi semoga ini dalam rangka untuk kita bersama-sama merawat kerukunan umat di Bumi Handayani Gunung Kidul yang kita cintai. Iya, baik. Ada Pak Kiai Haji Muhammad Tohari juga nih, Roy Syuriah, pengurus cabang NU Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak Tohari? Waalaikumsalam, baik Mbak Dewi. Ada pantun juga nggak Pak? Wah, kebetulan saya nggak? kurang pinter berpantun. Oke, di ujung sana Pak Haji Nuryanto Ruwaidi SAGMA, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Apa kabar? Kabupaten Gunung Kidul, sorry. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pantunnya sudah diwakili Pak Kepala tadi. Idem ya Pak ya, Idem. sama. Oke, kita sudah menyinggung sedikit tadi bagaimana pentingnya merawat kerukunan umat di Bumi Handayani. Sudah dibuatkan pantun juga oleh Pak Mukotip. Kalau kita tahu ini salah satu program dari pemerintah, ini kan memang asta program prioritas kementerian begitu ya Pak ya. Iya. Ada 8, tentunya kita tidak akan membahas semuanya begitu. Salah satunya adalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Apa Pak pentingnya dari poin atau bagian ini Pak? Boleh dijelaskan? Iya, ada 2 hal penting Pak. Ketika kita bersama-sama umat manusia menatap masa depan kita, banyak problem, persoalan-persoalan di semua wilayah Nusantara bahkan dunia tentang kerukunan ini. Dalam program ini ada 2 hal, yaitu pertama adalah bagaimana peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Peningkatan kualitas umat beragama. Yang kedua kalinya adalah bagaimana kita menanamkan nilai cinta kepada umat beragama. Ini program pemerintah yang kita dan baru dan sedang akan digalakkan di bumi Nusantara kita ini. Kerukunan, kecintaan kepada umat. Yang pertama adalah kerukunan itu penting karena bagaimanapun di dalam konteks pluralitas, dalam konteks kemajemukan ini harus diikat dengan kerukunan ini. Maka timbullah program pemerintah yang namanya kerukunan jilid pertama. Dan sekarang sudah menginjak progres yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi adalah kerukunan jilid kedua. Oke, boleh dielaborasi lebih dalam nih Pak. Jilid 1, jilid 2 itu apa sih Pak bedanya? Ya, jilid pertama itu sebenarnya oleh negara kita adalah bagaimana kita dulu untuk melakukan kerukunan secara horizontal sosial keagamaan. Di mana ada 3 trilogi kerukunan. Pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Dari sesama umat beragama itu bagaimana mengokohkan kerukunan itu. Yang kedua adalah kerukunan intern umat beragama, antara agama yang satu kepada agama yang lain. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah kita. Ini jilid pertama.
ketika jilid pertama ini, Bapak Ibu ternyata berkembang bagaimana kompleksitas persoalan yang ada di era seperti ini, maka Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Najaruddin Umar dengan bersama keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia meningkatkan bagaimana pelayanan yang lebih tajam dan lebih menyasar, yaitu dengan kerukunan jilid kedua. Apa kerukunan jilid kedua? Yaitu bagaimana kerukunan itu ada di antara manusia. Kerukunan antara manusia harus dibangun. Coba kita bayangkan bagaimana problem dunia ini. Manusia dengan jiwanya tidak harga-harganya. Peristiwa Palestina, peristiwa di mana-mana ada. Maka timbul ada bagaimana kerukunan antar manusia terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kita menapak dan melihat problem yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, yaitu kekurangan atau krisis tentang ekologi. Iklim yang sudah panas, globalisasi panas di mana-mana. Maka pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama melakukan kerukunan bersama ekologi lingkungan. Dan yang terakhir adalah krisis moralitas manusia. Maka kekrisisan itu akan kita lakukan sebuah program yang sangat penting, yaitu bagaimana menanamkan kerukunan antara hambanya Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dan kerukunan itu kalau terjamin berarti ada hubungan horizontalnya dan ada hubungan vertikalnya. Keimbangan itulah yang diinginkan oleh kita semua bangsa Indonesia sehingga terjadi kerukunan secara komprehensif di negara kita ini. Oke, karena tantangan di dunia ini sudah semakin kompleks. Betul, Mbak. Tadi ya Pak ya, kita lihat ada perang, begitu juga isu iklim global dan juga moralitas tadi. Itulah pentingnya kemudian menjaga kerukunan. Baik, kalau dari Pak Tohari sendiri melihat adanya jilid 1 dan kemudian dilengkapi dengan jilid 2 seiring dengan kompleksitas yang ada, bagaimana Bapak melihatnya nih? Iya. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi kerangka yang paling fundamental dalam menjaga kerukunan adalah kita sebagai umat manusia itu mesti menyadari bahwa manusia itu berangkat dari ras apapun, dari agama apapun, itu adalah senyatanya adalah satu, yaitu ciptaan Tuhan. Bagi orang yang beragama pasti meyakini bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, maka posisi manusia itu sama. Sama-sama ciptaan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bisa menghargai manusia yang lain, berarti kita menghargai Tuhannya. Kalau kita tidak bisa menghargai manusia yang lain, berarti kita nggak menghargai penciptanya ataupun Tuhannya. Oleh karenanya, membangun kerukunan baik jilid 1 maupun jilid 2 adalah sebuah keniscayaan. Manusia hidup tidak mungkin mampu dalam kesendirian. Bahkan seorang Adam yang nabi pun ketika sendiri di surga itu nggak nyaman. Dia butuh teman. Maka diciptakan Hawa. Sudah ada Hawa pun nggak nyaman lagi, diciptakan oleh ada anak-anaknya. Sehingga orang sendiri itu tidak enak. Orang hidup itu mesti bersinergi dengan yang lainnya. Nah, orang akan bisa bersinergi dengan baik ketika di sana ada kerukunan. Saya sering menggambarkan contoh yang sangat kecil saja. Suami istri tidak mungkin punya anak kalau nggak rukun. Mau punya anak kudu rukun dulu. Ini konsep paling kecil. Jadi orang itu kalau ingin sukses dalam bentuk apa itu harus rukun. Kita punya teman 1000 pun sulit untuk berhasil, ya, apalagi nggak punya teman. Musuh satu bisa menghancurkan segala-galanya. Nah, oleh karenanya yang namanya kerukunan, baik itu jilid 1 maupun jilid 2 ada sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Siapapun yang ingin hidupnya itu sukses, aman, nyaman, damai, harus mengedepankan yang namanya kerukunan yang menandaskan sesama ciptaan Tuhan. Itu Mbak Dewi ya sementara. Dari pandangan Anda Pak Nuryanto, apalagi ini demi kemajuan bangsa dan kita tidak bisa mengelak bahwa kita ini negara yang penuh dengan keberagaman, apalagi juga menjawab isu-isu global antar dunia. Kita nggak bisa lagi mengkotak-kotakan diri kita ya, kita harus menyatu begitu kan. Bagaimana pendapat Anda? Begini, jadi saya ibaratkan bahwa Indonesia ini sebagai kapal yang besar. Ya. Semakin lama itu kan semakin jauh untuk berlayar.
tentu di dalam kapal itu banyak ragam, banyak etnis, banyak macam-macam penumpang lah. Maka ketika kapal ini ada badai dan sebagainya, perlu jangkar-jangkar yang kuat. Semakin banyak jangkar, semakin besar jangkar, maka kapal ini semakin stabil. Sungguhnya dalam Islam itu ada jangkar-jangkar kerukunan, seperti yang dingendikake Pak Yai tadi. Ada minimal ada 5. Yang pertama adalah ta'aruf. Jadi kita saling mengerti, saling tahu siapa teman-teman kita, siapa saudara kita, siapa sebangsa dan setanah air. Kemudian setelah itu tafahum, saling memahami. Tentu saudara-saudara kita, teman-teman kita itu punya latar belakang sendiri-sendiri. Kita memahami dari perspektif dari keadaan mereka. Kemudian setelah itu, setelah ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Karena tidak selamanya kita itu dalam keadaan on terus. Pada suatu saat akan kadang-kadang jatuh, kadang-kadang punya masalah. Ketika ta'aruf, kemudian tafahum itu muncul, maka kita dengan mudah akan memunculkan ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian setelah ta'awun, kemudian ada tasamuh, saling toleransi. Kita memahami, kita bersama-sama menuju pada tujuan yang mulia, seperti yang diingatkan Pak Kemenak tadi. Ada tujuan-tujuan mulia yang akan diraih oleh bangsa kita. Kemudian yang terakhir adalah takaful, saling menjamin dan menanggung antar masyarakat. Penderitaan mereka, penderitaan sesama bangsa ini adalah penderitaan kita. Kita menjadi wasilah untuk kebahagiaan mereka, dan kita juga sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan mereka. Jangkar-jangkar yang bagus ini, jangkar-jangkar yang kuat ini, kalau ditanamkan di seluruh bangsa Indonesia, insya Allah akan menjadi kapal yang sampai pada pelabuhan seperti yang dicita-citakan pada para founding father negara kita. Artinya tidak kenal maka tidak sayang, Betul, gitu. Harus membuka diri begitu ya. Betul ya. Oke. Singkat satu pertanyaan dulu di segmen ini untuk Pak Mukotib. Bagaimana Anda melihat sekarang ini di Indonesia, Pak? Apakah sudah cukup kita saling mengenal kemudian menyatu begitu? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mengenal menyatu sebagai komitmen kita. Tapi tidak boleh berhenti mengenal dan menyatu dalam komitmen awal. Terus karena dinamisasi manusia ada, tambahnya penduduk banyak, kemudian mobilitas penduduk banyak, maka PR kita adalah bagaimana ta'aruf, kemudian pengenalan, bukan hanya mengenal, memahami, bukan hanya memahami, tapi kerjasama, itulah yang harus terus kita pupuk terus. Ada model pemikiran teori, adanya moderasi sebagai upaya model kita untuk melakukan hal yang terbaik. Ada namanya toleransi, toleransi itu memahami, tetapi ada namanya yang terakhir koeksistensi. Bagaimana berbeda tapi kita saling apa? Saling membantu, saling apa? Saling memberikan kesempatan kepada teman-teman kita. Untuk apa? Untuk berpolitik dengan bebas, untuk melakukan ekonomi dengan baik, untuk kerjasama beribadah dengan baik, sebagaimana yang diminati dan diinginkan oleh negara kita untuk kebebasan beragama tanpa ada tendensi apa-apa, kecuali dia melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini harus kita lakukan terus-menerus tanpa ada henti-hentinya dan tidak lelah-lelahnya. Karena kita ingin menjadi kondusivitas negara, menjadi negara yang kokoh, kuat, dan harmonis ke depannya. Baik. Gitu, Mbak Dewi. Untuk mencapai tujuan besar itu di bangsa kita, kita juga harus memulai di daerah-daerah begitu ya Pak. Betul, Salah Mbak satunya Dewi. adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Iya. yang saya juga pengen tahu dan dengar lebih dalam. Di segmen selanjutnya kita akan bahas, pemirsa tetap bersama kami di Bincang hari ini. Siap. Ya, kita lanjutkan lagi bincang hari ini, pemirsa. Kita masih membahas mengenai merawat kerukunan umat di bumi Handayani. Nah, saya juga pengen mendengar lebih dalam nih Pak, terkait dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kita bayangkan kerukunan di sana itu seperti apa, kemudian korelasinya dengan pembangunan di Gunung Kidul itu seperti apa sih Pak? Iya, Boleh dijelaskan? baik. Terima kasih Mbak Dewi. Baru saja ada riset dan indeks namanya Indeks Harmoni Indonesia. Di Gunung Kidul itu di dalam konteks kerukunan, di dalam konteks kerukunan Indonesia luar biasa, Pak. Dilihat dari konteks harmoni, gotong royong, itu nilainya tinggi. Dalam konteks budaya, kerukunan, sangat tinggi.
Mbak Dewi pernah ke Gunung Kidul? Pernah dong. Ada mendengar namanya rasulan. Iya, iya. Apa rasulan itu? Banyak makanan. Banyak makanan, Banyak banyak makan, silaturahmi. Ini budaya-budaya itu. Iya. Mungkin dari Indeks Harmoni Indonesia yang mungkin di yang lain itu mungkin di ekonomi memang kita kurang. Iya. Nah, di dalam konteks inilah maka kerukunan di Gunung Kidul sangat luar biasa. Tapi dalam konteks kerukunan ini, Mbak, Gunung Kidul kan baru gayang-gayang membangun Gunung Kidul. Aset Gunung Kidul, kemudian Bupati baru kita sekarang ini didukung oleh semua stakeholder, baru menggalakkan investasi melalui wisata Gunung Kidul. Pernah ke Indrayani? Belum, Pak. Pernah ke Baron? Pernah. Nah, di Gunung Kidul luar biasa banyak. Lah, mengapa? Ada nggak hubungannya dengan kerukunan ini? Ada. Pembangunan bisa berhasil kalau memang masyarakatnya rukun. Pembangunan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi pembangunan yang baik adalah bagaimana pemerintah juga berjalan dengan baik, tapi masyarakat dengan rukun. Mengapa itu rukun penting? Itu yang kami lakukan. Karena kerukunan itu sebenarnya mampu mendorong partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat rukun, maka program-program pemerintah akan terdorong dengan baik. Pembangunan cepat dilakukan dengan baik. Kemudian mengapa rukun itu penting? Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang stabil, lingkungan yang aman. Bayangkan, Mbak, sekarang Gunung Kidul butuh investor, butuh wisatawan datang ke Gunung Kidul. Saya berharap Mbak Dewi dengan teman-teman banyak di Gunung Kidul, biar investasi kami banyak. Nah, apa yang saya maksud? Ketika para investor, para wisatawan datang ke Gunung Kidul butuh situasi aman. Tidak hanya indahnya Gunung Kidul, tidak hanya indahnya pantai, tapi bagaimana masyarakat itu ramah. Mbak Dewi dan teman-teman para pemirsa datang Gunung Kidul, disapa dengan senyum, harmonisasi, itu akan meningkatkan kualitas bagaimana orang senang dengan Gunung Kidul. Ini hubungannya kerukunan. Semakin orang Gunung Kidul rukun, semakin ramah, maka investasi pembangunan Gunung Kidul akan terjadi dengan baik. Ada hal yang lain tentang pentingnya kerukunan yang saya baca adalah, pertama memperduakan pengambilan keputusan. Bapak dan Ibu sekalian, memang pemerintah melakukan putusan, tapi putusan tanpa didukung oleh rakyat dengan baik, maka putusan itu tidak akan berjalan dengan baik. Ada sebagian kita yang pernah diviralkan, ada bupati yang tidak imbang dengan keputusan. Nah, ini butuhnya keputusan yang didukung oleh rakyat, dan rakyat itu bisa melakukan simbiosis kebersamaan itu kalau rakyatnya rukun, rakyatnya damai dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah menunjang sektor pariwisata, sebagaimana tadi saya awalkan. Jadi bagaimana Gunung Kidul bisa mendapatkan income pendapatan asli di Gunung Kidul dari pariwisata. Ini lagi-lagi adalah masyarakat ditentukan masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis. Kalau itu terjadi, maka Gunung Kidul ke depan insya Allah bisa menyaingi kabupaten yang lain dengan syarat rukun dan damai. Gitu Mbak Dewi tentang kerukunan. Baik, salah satu tujuan wisata kadang-kadang kita tidak menyadari datang ke sana karena suka dengan wisatanya, padahal di dalamnya karena kita nyaman sebetulnya datang ke sana begitu ya. Baik, dan di sana juga mayoritas umat beragama Islam, betul ya Pak ya, di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, meskipun banyak umat beragama Islam dalam background kebinekaan tidak membeda-bedakan. Itulah adalah rakyat Gunung Kidul yang dari berbagai aspek, berbagai umat bersama-sama membangun gunung dengan bersama-sama bersatu dan rukun damai. Merangkul semuanya, apapun agama dan backgroundnya. Baik, baik Pak. Kita tahu bahwa NU ini sebagai ormas yang cukup besar dan selama ini sudah teruji begitu kan dalam menjaga kerukunan begitu kan, baik itu antar sesama Muslim atau juga dengan antar umat beragama. Apa sebetulnya strateginya sih Pak? Terima kasih Mbak Dewi, pemirsa Juga TV yang berbahagia. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andikan Allah itu menghendaki umat akan jadi satu itu bisa. Tapi faktanya Allah menjadikan umat itu berbeda-beda. Artinya perbedaan sebuah keniscayaan. Nah, oleh karenanya untuk menjaga kerukunan dari umat yang berbeda, dari manusia yang berbeda, itu NU memiliki prinsip dasar untuk bergaul ataupun bermuamalah, untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama namanya prinsip tasamuh, saling pengertian. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nuryanto tadi, saling pengertian. Mengerti apa? Mengerti bahwa
umat atau manusia itu memang tidak bisa sama segala-galanya. Ada orang 10 ya pikirannya 10. Jangankan banyak orang, suami istri pun kadang-kadang tidak sama. Oleh karenanya, saling pengertian adalah kunci yang sangat mendasar agar orang bisa saling menghargai. Umat Islam dengan umat yang lain harus saling mengerti bahwa cara beribadah umat Islam dengan umat yang lain pun berbeda. Maka untuk mewujudkan rasa saling pengertian adalah dengan cara apa? Cara yaitu memberikan kebebasan orang lain untuk menjalankan agama ataupun keyakinan yang ia anut. Diberi kebebasan. Itu namanya tasamuh, saling mengerti. Yang kedua, tawasud. NU sangat menjunjung tinggi yang namanya moderasi. Jadi moderasi itu adalah tawasud, prinsipnya NU. NU sangat menjunjung moderasi. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu pasti terjadi tarik ulur. Makanya NU ingin berdiri di tengah-tengah. Untuk apa? Untuk menjaga agar satu dengan yang lain tidak terjadi gesekan. Makanya NU itu ya Islam tetapi tidak radikal, tapi juga tidak liberal. Ya, jadi ada di tengah-tengah. Sehingga apa? Konsep doktrin dari Alkitab atau Al-Qur'an dengan akal ini selalu dipunsandingkan. Jadi NU selalu memandang bahwa Alkitab atau Al-Quran harus dipegangi, tapi akal manusia pun jangan ditinggalkan. Sehingga apa? Dengan moderasi, dengan kemoderatan NU, alhamdulillah NU sampai hari ini masih bertahan, dan insya Allah NU akan selalu berkomitmen untuk menjaga kerukunan. Yang ketiga, tawazun, keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan dalam memandang kelompoknya sendiri, NU dalam hal ini, maupun memandang kelompok yang lain. Keseimbangan antara memikirkan dunia dan keseimbangan antara memikirkan akhirat. Keseimbangan dengan agama dengan keseimbangan untuk memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jadi prinsipnya begini, kalau berbicara Indonesia atau berbicara Gunung Kidul, baik Indonesia maupun Gunung Kidul adalah rumah kita bersama. Ya rumahnya orang Islam, rumahnya orang Hindu, rumahnya orang Katolik, orang Buddha, orang Kristen, orang Konghucu. Rumah kita bersama. Karena rumah kita bersama ya perlu kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama. Kalau perlu kita restorasi bersama-sama, kita bangun bersama-sama agar apa? Menjadi rumah yang semakin berkemajuan, rumah yang semakin nyaman untuk dihuni. Tidak satu pun dari kita yang berhak untuk merusak rumah kita, karena ini adalah rumah kita bersama. Sehingga NU selalu memandang cara bergaul adalah dengan cara tasamuh saling pengertian, ataupun tawasud dengan moderat, ataupun yang ketiga dengan tawazun menjaga keseimbangan. Begitu Mbak Dewi. Baik. Ya. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, Pak Nuryanto, bagaimana korelasinya kemudian dalam konteks menjaga kerukunan untuk pembangunan di Gunung Kidul sendiri nih Pak? Jadi gini, di Muhammadiyah itu ada 5 prinsip kerukunan umat. Dan ternyata kalau prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, itu insya Allah akan mendorong dan menjamin pembangunan akan berjalan dengan baik. Prinsip yang pertama adalah keragaman. Jadi keragaman adalah sunatullah. Muhammadiyah punya anggapan dan mengakui bahwa perbedaan adalah sunatullah, adalah sesuatu yang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaan itu jangan sampai dipertentangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengedepankan toleransi dan saling menghormati. Muhammadiyah mengajarkan untuk menghormati agama lain, menghormati perbedaan, dan ya tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dan persaudaraan.
Muhammadiyah mendorong kerjasama antar umat beragama, baik di bidang sosial, kemanusiaan, dan pembangunan. Jadi ketika membangun PKO, siapapun yang datang ya diterima, itu bagian dari kemanusiaan. Ya, sekolah-sekolah di Muhammadiyah ternyata kita lihat ya ada sekolah-sekolah yang menerima dari agama yang lain, itu juga diterima sebagai bagian dari kebersamaan bahwa ini adalah bagian dari kerjasama umat. Kemudian yang ketiga adalah moderasi beragama. Muhammadiyah mempromosikan pemahaman agama yang moderat, menjauhi ekstremisme, kemudian fanatisme, dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima adalah menghindari sara. Jadi Muhammadiyah menghimbau kepada ya semua di lapisan bawah dan juga di jamaah-jamaah bahwa sara jangan dipertentangkan dan jangan jadi bagian dari olok-olok dan sebagainya. Karena nanti ini sangat sensitif. Sehingga kalau 5 prinsip ini bisa diterapkan dengan baik, insya Allah masyarakat akan menjadi ayem, tentrem, pembangunan tidak sia-sia. Kita bisa bayangkan kalau sudah bagus-bagus dibangun, tapi kemudian ada terjadi clash antar karena sara, itu menjadi sia-sia. Nah, disinilah Muhammadiyah berperan untuk menjadi bagian pembangunan di Gunung Kidul. Ya. Oke. Dalam korelasinya diterapkan di Gunung Kidul selama ini tidak ada tantangan yang berarti ya Pak ya? Tidak ada. Alhamdulillah gini. Jadi antara umaro, para pemimpin di masyarakat dan ulama itu menyatu. Baik. Dengan bahasa kebudayaan, memahami tradisi dan sebagainya, ternyata komunikasi antara yang atas dan bawah dan antar masyarakat itu berjalan dengan baik. Baik. Saya juga penasaran nih, sudah ada program-program aksi seperti apa kemudian yang diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul ya Pak ya. Tapi mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya. Siap. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ya pemirsa, kita sudah sepakat bahwa merawat kerukunan ini penting sekali dan ternyata erat kaitannya dengan pembangunan. Nah, ini konteksnya di Gunung Kidul. Tadi saya juga sudah mendengar bahwa kerukunan menjadi prioritas yang bisa dibilang paling di atas gitu ya, untuk bisa tadi salah satunya menjaga wisatawan agar tetap aman berada di sana dan lain sebagainya. Ada kaitannya dengan pembangunan, ada kaitannya dengan ekonomi juga, begitu kan. Tapi kemudian bagaimana sih program-program atau aksi nyata yang dimiliki oleh Kementerian Agama barangkali yang diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul itu seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Dewi, para pemirsa Bincang hari ini di TV Jogja yang kami muliakan. Program Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul terutama. Banyak hal yang kita lakukan. Pertama, sebagai contoh hari ini, kita bersama-sama pengurus cabang NU yang dihadiri Roy Surya, kemudian wakil pimpinan daerah Muhammadiyah dan para teman-teman di hadapan kita adalah penyuluh dan sebagainya. Ini ujung tombak kami untuk melakukan program-program Kementerian Agama. Yang pertama itu Mbak, yang kedua kalinya kita melakukan pembentukan kerjasama dengan Pemda dan para tokoh, adanya forum kerukunan umat beragama. Sebagai forum bersama-sama para tokoh agama duduk bagaimana menciptakan kondusivitas, harmonisasi yang ada di wilayah Kementerian Agama dan Gunung Kidul pada umumnya. Kemudian kita banyak melakukan tentang dialog lintas agama dengan berbagai anggaran seadanya atau anggaran yang tetap kita jalankan untuk melakukan dialog, duduk bersama, saling menyapa kepada para pimpinan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama. Yang tidak kalah menariknya juga ada program di KUA. Mungkin Mbak Dewi dan teman-teman KUA kan dulu identik dengan nikah, toh? Sudah nikah belum Mbak Dewi? Ini para penghulu yang hadir juga ya. Dulu KUA hanya untuk pernikahan. Sekarang bukan untuk nikah saja, untuk mengurusi termasuk kerukunan umat beragama. Di mana Pak Kepala KUA diberikan amanah oleh Pak Menteri Agama untuk melakukan deteksi dini tentang kerukunan. Sehingga kalau ada teman-teman warga masyarakat kita ada sedikit kurang harmonis, maka PR itu sudah terdeteksi lebih awal. Apa sebabnya? Apakah ekonomi? Apakah sarana prasarana ibadah yang kurang baik, kurang lancar? Itu sudah kita lakukan bersama-sama.
kemudian yang itu KUA. Jadi KUA sudah banyak kegiatannya. Dan di samping itu baru saja kita mengikuti apa yang dibahas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu namanya program yang sangat keren sekarang, yaitu KBC. Apa KBC, Pak? Kurikulum berbasis cinta. Cinta bukan cinta biologis manusia, tapi cinta kepada kemanusiaan. Bagaimana kurikulum itu ditanamkan sejak dini. Antara anak-anak sudah tahu betul bagaimana hubungan manusia yang beraneka ragam itu ada nuansa kecintaannya, nuansa kemanusiaannya itu sudah ditanamkan. Remaja sudah dilakukan di dunia pendidikan sampai dewasa dibimbing melalui pernikahan biar ada kerukunan. Ini kurikulum berbasis cinta. Semua stakeholder yang ada di Kementerian Agama menabuh genderang, baik di tingkat sekolah madrasahnya, yang non formal maupun yang formal, baik di penyuluhnya, seluruh kita lakukan bersama-sama untuk melakukan kurikulum berbasis cinta. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya besok hari Sabtu, Mbak, kalau mau ke Gunung Kidul kita akan melakukan jalan sehat kerukunan. Seluruh masyarakat, keluarga Kementerian Agama berbondong-bondong untuk melakukan jalan santai sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Kementerian Agama Gunung Kidul akan keluar semuanya menyapa masyarakat Gunung Kidul rukun dan damai. Dan banyak kegiatan lain tentunya Mbak Dewi. Itu semuanya boleh ikut ya Pak? Boleh, termasuk Mbak Desi besok, khusus disyuting dengan TV Yogyakarta. Oke, benang merahnya tadi adalah menjaga komunikasi ya Pak. Siap, diskusi, kemudian bersosialisasi, semuanya boleh terlibat dalam dialog begitu kan, dan juga mendeteksi secara dini jika ada permasalahan-permasalahan sehingga bisa segera teratasi begitu kan. Kalau dari NU sendiri Pak, programnya apa nih? Boleh di-sharing dengan kami? Makasih Mbak Dewi. Jadi NU sangat menyadari bahwa kondisi masyarakat Gunung Kidul itu tidak sama dalam beragama. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bahkan dalam Islam sendiri pun di sana ada beberapa kelompok ataupun organisasi, ada NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, dan yang lainnya. Nah, untuk menjaga agar bagaimana perbedaan antar umat beragama maupun di internal umat beragama itu sendiri, maka NU memiliki lembaga dakwah namanya, yang tugasnya adalah untuk mengirimkan dai-dai ke pelosok-pelosok desa. Juga NU memiliki yang namanya lembaga taklif wan nasr untuk mengarang ataupun memberikan panduan-panduan cara berdakwah yang baik. Karena apa? Jujur harus diakui, gesekan antar umat beragama maupun internal umat beragama itu biasanya disebabkan oleh statement ataupun narasi yang dibangun oleh tokoh-tokohnya. Kalau umatnya biasanya tuh baik-baik saja, fine-fine saja umat di bawah itu, tapi biasanya ketidaknyamanan dalam hubungan itu penyulutnya justru statement ataupun narasi dibangun oleh tokoh-tokohnya ataupun mubalik-mubaliknya. Maka kemudian NU melalui lembaga dakwahnya maupun lembaga taklif nasrnya diantaranya menerbitkan buku khutbah Jumat yang isinya diupayakan semaksimal mungkin agar materi itu tidak menyinggung umat lain ataupun kelompok lainnya. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang umat, sebenarnya umat itu baik-baik saja itu. Antara sesama umat maupun yang berbeda agama. Contoh kecil di tempat saya. Tempat saya itu kalau Ramadan itu yang menjaga siskamling itu orang-orang Katolik, pemuda-pemuda Katolik yang menjaga jalan agar mengarahkan lalu lintas, orang biar nyebrang ke masjid enak, itu teman-teman Katolik. Jadi kalau di grassroots itu sebenarnya kerukunan sangat-sangat terkondisi. Cuma ya kadang-kadang karena dalam tanda kutip nafsu orang ingin menjadi yang terbaik atau diakui, ya kadang-kadang muncul statement ataupun narasi dari pimpinan-pimpinan ataupun mubalik-mubaliknya yang kurang menyenangkan bagi pihak lainnya. Oleh karenanya
NU sangat berkomitmen menjaga harmonisasi baik itu antar umat beragama maupun di internal umat beragama dengan prinsip dasar yang sudah saya sampaikan. Ngoten Mbak Dewi. Oke, baik, artinya apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan tokoh agama ini sangat penting begitu ya Pak ya. Bahkan begini Mbak Dewi, ada sedikit apa yang perlu saya sampaikan. Di Gunung Kidul ini kan masyarakatnya sangat Jawa sekali. Sehingga tradisi yang berkembang di Gunung Kidul sangat banyak dan beragam. Ya. Nah, manusia harus sadar bahwa manusia itu dalam keseharian itu pasti menghadapi dua hal. Yang pertama adalah wat'un ilahiyun namanya. Sesuatu yang memang mendasar hasil cipta karya Tuhan yang berupa agama. Nah, kalau berupa agama ya butuh dalil, butuh referensi kan begitu. Tapi kadang-kadang manusia atau kita berhadapan dengan wat'un insaniyun, hasil cipta karya manusia ataupun adat dan budaya dan tradisi. Nah, untuk menghadapi adat tradisi tidak butuh dalil. Maka NU berprinsip selama tradisi itu nggak melanggar agama ya biarkan tradisi itu berkembang. Bahkan kalau perlu bagaimana adat ataupun tradisi itu diagamakan, diisi dengan agama. Kalau tadi Pak Kakan Kemenak tadi menyinggung soal rasulan di Gunung Kidul. Waktu saya kecil dulu yang namanya rasulan itu memang ya isinya banyak hal-hal yang sedikit menyimpang dari ajaran agama. Tapi alhamdulillah dengan kepiawaian para mubalek, para tokoh agama, bersih desa rasul sekarang bisa dikatakan sangat bernuansa agama. Di tradisinya nggak hilang, tetap ada rasulan, ada sedekahan, tetapi isinya itu yang kemudian dikemas bagaimana sesuai dengan agama. Kemarin saya ditanya oleh seorang mahasiswi menyatakan tentang sedekah laut. Bagaimana menurut Bapak sedekah laut hukumnya bagaimana? Ya tergantung bagaimana caranya, saya bilang begitu. Sedekah itu prinsipnya jelas baik, sangat agama. Sedekah memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, kalau sedekah laut itu kemudian orang memberikan makan kepada para pengunjung pantai, ya tentu itu berpahala. Bahkan sampai umpamanya itu kan ada makanan dikasihkan kepada ikan, ya boleh-boleh saja ngasih makan ikan, apa salahnya? Wong saya pun sering beli pelet untuk makan lele kok, nggak ada salahnya itu memberikan makan kepada ikan. Yang salah ketika sedekah laut kemudian berdoanya kepada sang penunggu Laut Selatan itu salah. Kalau yang sering tadi nak lindungi kepada penunggu-penunggunya ataupun Roro Kidul itu salah. Kalau lindungannya Allahumma ya apa salahnya? Nggak ada salah sedekah laut, lindungannya Allahumma, Allah keselamatan, rezeki yang banyak berupa tangkapan ikan yang banyak, nggak ada masalah sedekah laut itu. Tetapi kadang-kadang karena orang tidak bisa menerima ini secara utuh, hanya dipandang sedekah laut, kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang merecoki hal ini. Oleh karena sekali lagi bahwa NU sangat berkomitmen menjaga kerukunan dengan berbagai macam caranya. Fa insya Allah dengan komitmen kita bersama dengan teman-teman baik di Muhammadiyah, di teman-teman yang lain, insya Allah Gunung Kidul akan terus bertahan sebagai daerah yang harmoninya sangat memuaskan. Amin. Terima kasih Mbak Dewi ya. Baik, Pak Nuryanto, apakah di Gunung Kidul ini kemudian juga ada tantangan semacam banyaknya kelompok internal umat Islam begitu, dan kemudian bagaimana Muhammadiyah ini menyikapinya? Ya, jadi di Gunung Kidul alhamdulillah banyak organisasi keagamaan yang selama ini berjalan dengan baik bersama-sama, sehingga kalau Muhammadiyah memandang ada organisasi-organisasi lain itu sebagai kekuatan yang bersama-sama bergandengan tangan menuju kepada kebaikan. Tentu satu organisasi ini punya sudut pandang tersendiri, punya kekhasan sendiri yang tidak dipunyai oleh organisasi yang lain. Saya kira banyak organisasi di Gunung Kidul keagamaan itu bagian harmoni untuk bersama-sama dari berbagai sisi, berbagai lini untuk mencapai tujuan yang terbaik. Maka di situ ada kerjasama antar organisasi, kemudian antar tokoh dan sebagainya. Di Muhammadiyah untuk mendinamisasikan itu, seperti di NU juga, di Muhammadiyah ada KMM, Kop Mubalek Muhammadiyah. Ada yang tingkat kabupaten, yang jumlahnya ya lumayan. Kita doktrin, kita beri wawasan bahwa Islam yang baik adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian di tingkat kecamatan, Kapanewon ada KMM tingkat cabang. Baik.
Kemudian di bawah lagi ada KMM tingkat ranting. Semua berjalan. Dan kebetulan materi-materi itu diberikan dari daerah itu berwawasan kebangsaan. Berwawasan wasatiyah, moderat, dan rahmatan lil alamin. Itu karena sekali lagi bahwa masyarakat kita, jamaah kita itu ya tergantung yang memberikan sajalah. Siapa yang memberikan sesuatu ya itu yang ditangkap. Maka Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan sesuatu yang terbaik, kemudian sesuatu itu bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang lain. Baik, artinya organisasi lain bukan menjadi tantangan tapi menjadi Bukan. tempat untuk bergandengan Betul, tangan. betul, Ada ya. satu pertanyaan nih, mungkin barangkali dari salah satu penonton kita di sini, ada yang mau bertanya, boleh silakan berdiri. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perkenalkan, nama saya Ahmad Munir, warga Gunung Kidul yang juga dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Saya ingin bertanya kepada narasumber, ketiga narasumber baik dari Kementerian Agama maupun dari Ormas Islam NU dan Muhammadiyah, bahwa perkembangan teknologi saat ini mendekatkan dan merekatkan antar manusia. Tetapi tidak sedikit bahwa kerukunan kita juga direcoki perkembangan teknologi. Ya. Oleh karena itu kami mohon tanggapan dan barangkali komitmen serta sikap baik dari pemerintah melalui Kementerian Agama maupun dari tokoh agama melalui NU dan Muhammadiyah bagaimana menyikapi perkembangan informasi teknologi untuk merekatkan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya ini menarik sekali karena kita tidak bisa menutup mata teknologi ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ya untuk saat ini. Tapi boleh disimpan dulu jawabannya, kita akan kembali di segmen selanjutnya pemirsa. Kembali dibincang hari ini pemirsa, menyambung di segmen sebelumnya tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad Munir ini terkait dengan teknologi ya. Teknologi ini menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Tapi di antara kemudahannya juga banyak tantangannya. Bagaimana kemudian Bapak menanggapi ini Pak? Iya, dalam ilmu komunikasi Mbak, ada namanya kalau dulu komunikator itu terbatas. Ya para kiai sumber komunikatornya, jadi para dai. Tapi sekarang komunikator bukan hanya kiai, setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa melakukan sesuatu. Betul. Yang kedua adalah tentang kontennya, isinya. Dulu isinya sangat terkendali ya, karena yang berbicara adalah tokoh-tokoh sentral. Sekarang kontennya berbagai aneka ragam, bisa dari orang tua sampai anak kecil-kecil sudah mengisi kontennya itu. Dan konten ini adalah menentukan bagaimana memframe pemikiran umat manusia yang hidup di dunia ini. Yang terakhir adalah objeknya, yang paling objek komunikan kita, yang menerima itu berbagai usia, berbagai segmennya. Nah, di dalam konteks seperti ini maka sebagai pemerintah Kementerian Agama yang mempunyai penyuluh, termasuk Pak Ahmad Munir ini koordinator penyuluh di Kementerian Agama Gunung Kidul. Jadi beliau itu akan memantau tentang media sosialnya seperti apa, penyuluh-penyuluh ini dievaluasi. Tentu yang paling utama adalah mari kita bersama-sama untuk menerima media teknologi komunikasi yang serba canggih ini sebagai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu mari kita gunakan dengan baik. Caranya apa? Pertama, lakukan penyebaran pesan-pesan damai karena koridornya kita adalah kerukunan. Bagaimana setiap apa yang kita munculkan, setiap apa yang kita tombol adalah pesan-pesan damai. Kalau itu yang terjadi maka kerukunan bisa terjamin dengan baik. Yang kedua kalinya literasi digital. Bagaimana masyarakat itu sadar tentang efek positif dan negatifnya ketika kita berbicara media massa ini. Ketika orang berbicara sedikit hal yang kurang baik, maka semua tersebar. Maka mumpung kita diberikan mulut yang baik, diberikan pikiran yang baik, maka muncullah narasi-narasi yang baik yang muncul di dalam lisan kita, di dalam jenjit-jenjit tangan kita. Itu yang baik. Kemudian tentang media ini, teknologi ini, maka yang paling efektif juga untuk sering melakukan diskusi publik. Karena materi yang kita lakukan seperti ini kan diskusi publik ya. Artinya bisa didengar oleh orang banyak, dipahami oleh banyak. Untuk apa? Untuk bersama-sama bahwa ada PR bersama untuk menyatukan
dan untuk bersama-sama memelihara kerukunan dan meningkatkan nilai-nilai kerukunan dengan sebaik-baiknya. Tentu semuanya terlepas kondisi teknologi, tapi harus dikendalikan dengan nilai kebersamaan kita, nilai sumber daya manusia kita yang baik, sehingga kalau itu yang terjadi maka kerukunan akan terjamin, terutama juga di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia, dan dunia. Iya. Itu Mbak Dewi. Artinya komunikator dan komunikan ini harus sama-sama bijak Betul, dalam memberikan betul, dan iya. mengakses informasi. Iya. Begitu. Baik, Pak Tohari, ada mungkin himbauan khusus nih, baik itu kaitannya Ya. dengan mereka yang menggunakan teknologi atau kerukunan di dunia nyata. Makasih Mbak Dewi. Pemirsa Jogja TV yang berbahagia. Dalam Al-Quran itu ada ayat wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki dua sisi. Dalam termasuk sisi negatif maupun positif. Nah, apa pentingnya segala sesuatu punya dua sisi? Kata Allah, la'allakum tadzakkarun, agar kita mampu mencerdasi dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi segala sesuatu tadi. Kalau kita bicara tentang digital, kemajuan teknologi, tentu kemajuan teknologi juga memiliki dua sisi, positif dan negatif. Nah, oleh karenanya semua pengguna media sosial harus cerdas maupun bijak dalam menggunakan media sosial itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru menjadikan kerugian bagi banyak orang. Karena apa? Ada kaidah qalamuka lisanuka. Apa yang kau tulis, hasil penamu itu ya sama dengan hasil pembicaraan lisanmu. Jadi hukumnya sama, antara tulisan dengan lisan itu sama. Nah kadang-kadang banyak orang tidak bijak. Mereka lupa bahwa satu ketikan tangan yang ada di media sosial itu bisa menggemparkan dunia. Oleh karenanya semuanya saja monggo bareng-barenglah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kita betul-betul harus cerdas, menimbang untung dan ruginya. Karena apa? Sebagai umat yang beragama, saya yakin dalam ajaran agamanya sama. Tidak ada perbuatan maupun perkataan yang tidak mendapatkan balasan. Ingatlah bahwa pernyataan kita di media sosial itu kalau baik akan berpahala, kalau jelek pun juga akan mendapatkan dosa ataupun hukuman. Maka monggo bareng-bareng kita jaga kerukunan, kita jaga kedamaian, kita jaga kenyamanan agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, begitu Iya, ya. ya. Komitmen apa nih Pak Nuryanto yang harus terus dikembangkan ke depan untuk menjaga kerukunan ini? Ya, begini. Jadi salah satu yang tadi media dulu. Jadi media itu adalah hasil teknologi. Ya. Teknologi itu mempermudah orang untuk dalam kehidupan. Orang bicara antar pulau sudah bisa, antar negara sudah bisa. Tapi tentu punya efek yang positif dan negatif. Literasi digital itu penting, terutama untuk masyarakat ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu punya pengaruh luas. Sekarang ini justru kadang suasana di masyarakat itu tidak ditentukan oleh pembicaraan langsung dari lisan, tapi dipengaruhi oleh berkembangnya yang ada di HP-HP itu. Sehingga konten HP itu harus dikendalikan, harus ditabayun betul, diseleksi, disaring betul, apakah ini perlu di-share atau tidak, apakah ini hanya untuk konsumsi masyarakat tertentu, untuk umum dan sebagainya. Sehingga sekali lagi dengan bersama-sama bahwa yang namanya HP ataupun juga informasi digital ini menjadi bagian yang sangat menentukan di kerukunan umat dalam masyarakat secara luas. Ya. Yang perlu ditekankan tadi bahwa ada jangkar-jangkar yang bisa membuat perahu kita itu stabil. Ada ta'aruf, kemudian ta'awun, tasamuh, kemudian takaful tadi. Itu perlu digemakan di masyarakat agar kita bersama-sama ini satu penumpang dalam perahu yang besar.
Seandainya perahu ini bocor, maka semua akan mengalami akibatnya. Tapi ketika semua ikut aturan pemerintah, tokoh-tokoh agama, tentu semua agama baik. Tentu agama itu menuju kepada keselamatan, kebahagiaan. Ikut dari para pemuka agama, insya Allah nanti kapal Indonesia yang sangat luar biasa ini akan sampai pada pelabuhan kebahagiaan, kesentosaan, dan kejayaan. Makasih. Oke, baik. Pak Mukotip, ini kan kita harus memberikan himbauan juga nih, baik itu ke masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ataupun juga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya begitu ya. Sehingga tujuan besar kita untuk pembangunan yang penuh dengan kerukunan antar umat beragama ini tercapai. Apa yang paling ingin Anda sampaikan nih Pak Mukotip? Ya, baik Mbak Dewi, para pemirsa bincang hari ini yang kami muliakan, para narasumber yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama, kita hari ini momentum yang penting Mbak Dewi, untuk mengingatkan kita akan selalu hal penting. Apa itu? Yaitu kerukunan umat, bukan sekedar warisan, tetapi melainkan tanggung jawab kita semuanya. Maka mari kita bawa semangat kita terus untuk menjalin silaturahim, terus saling menghormati, dan juga menjalin keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai musuh, tapi kekuatan. Untuk apa? Untuk pembangunan di wilayah Gunung Kidul, untuk pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta, untuk pembangunan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jayalah Gunung Kidul, jayalah DIY, dan jayalah Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-80 RI yang pada tahun 2025 ini kita rayakan bersama-sama, dan sekaligus kita bincang hari ini di TV Yogyakarta. Boleh pantun sebagai penutup? Iya. Pergi ke sawah mencari belut. Cakep. Belut dimasak bersama nasi. Mari hidup rukun, tak cemberut, agar damai selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami, Pak Mukotip. Terima kasih juga pantunnya hari ini. Sudah banyak ya pantun yang disampaikan. Pak Tohari dan juga Pak Nuryanto, terima kasih sudah berbagi juga bersama dengan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, dan juga seluruh warga negara Indonesia. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan kerukunan tetap terus terjaga. Saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih sudah bersama dengan kami, dan salam Indonesia.